Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai yang ke-15. Judul renungan kita pada hari ini adalah hubungan pribadi. Jane, gadis kelas 3 SMA yang selalu terburu-buru pulang demi menjemput anaknya yang masih duduk di bangku TK. Dia tidak pernah malu menggandeng tangan anaknya kemana-mana. Dia malah bangga dan merasa lebih hidup dengan keberadaan June, anaknya itu. Jane tidak peduli banyak orang berkasak kusuk dan memandangnya sebelah mata. Dia merasa tidak perlu menceritakan pada mereka tentang June, anak yang dia temukan sewaktu masih bayi. Ibadah adalah hubungan pribadi seorang dengan Allah. Kehidupan ibadah yang utuh dilakukan dengan motivasi murni bagi kemuliaan Allah, tanpa mengharapkan pujian manusia. Tidak perlu membela diri atau mengklarifikasi sekalipun disalah mengerti. Yesus mengajar para murid supaya menjalin hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Mereka tidak perlu memamerkan kesalahan di hadapan orang banyak untuk mencari pengakuan dan pujian. Sebab Allah yang mereka percaya adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia Maha Hadir dan Maha Melihat. Dia mampu melihat dan menguji kemurnian setiap daripada tindakan manusia. Saat ini, mungkin kita tidak berdoa dan beribadah seperti gaya orang Farisi. Tetapi kita patut mewaspadai motivasi setiap daripada tindakan kita. Menuliskan doa dan membagikan foto melalui media sosial misalnya. Jangan sampai kita melakukannya karena mengharapkan pujian manusia. Orang yang mencari pujian manusia tidak akan mendapatkan atau perkenanan upah dari Allah, dari doa dan ibadahnya. Karena motivasinya untuk memperoleh pujian manusia telah terpenuhi. Tidakkah Anda rindu membangun hubungan pribadi bersama dengan Allah? Ibadah orang percaya tidak ditujukan kepada manusia, karena bukan dari mereka pula kita menantikan jawaban. Oke, judul renungan kita pada hari ini adalah bertahan di tengah serangan iblis dengan berdoa. Sekilas pemahaman tentang doa Bapa kami. Oke, mari kita baca Matius pasal yang ke-6 ayat 5-15 ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika kamu berdoa, berdoalah, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jika engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, ayat 5 berkata, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, bagaimanakah sih orang munafik itu berdoa? Seperti apa sih berdoanya orang munafik itu? Orang munafik itu doa nih cuma satu, motivasinya yaitu pengen pamer. Nah, itu munafik. Jadi sebenarnya doa itu kan ditujukan kepada Tuhan. Tetapi dalam hati yang terdalam, dia tujukan untuk orang-orang lain supaya bisa melihat bagaimana salehnya kehidupan dia. Dan ujung-ujungnya adalah dia menginginkan dirinya itu dipuji oleh orang lain. Nah, ini adalah doa yang munafik, doa suka pamer. Berdoa itu seharusnya relasi intim antara sang pendoa dengan Tuhan. Bukan untuk pamer-pameran. Bahkan orang yang berdoa model demikian, model pamer maksudnya, tidak akan mendapatkan kredit di hadapan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan berkata ya, yang berwarna biru ya, karena mereka sesungguhnya sudah mendapatkan upahnya.
Apa yang mereka harapkan? Yaitu apa? Dipuji dan dilihat orang. Sudah toh? Ya mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Tetapi di hadapan Tuhan, sama sekali doa mereka itu tidak memiliki arti apapun. Nah ini sikap berdoa yang benar. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah pada Bapamu yang ada di tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Tuhan itu memperhitungkan doa yang benar-benar tulus, yang memiliki relasi yang intim dengan Dia. Ini adalah sikap doa yang benar. Nah, hal tentang pengabulan doa. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, pengabulan doa merupakan hak prerogatif Tuhan. Jadi suka-sukanya Tuhan. Tidak tergantung daripada banyaknya kata-kata. Jadi Tuhan itu menjawab itu based on ketetapannya Dia ya. Jadi Dia itu bukan dalam pengertian gini, oh kalau orang ini berdoa lebih dari 5.000 kata misalkan, wah ini berarti dijawab. Misalkan seperti itu. Ya enggak lah. Jadi konsep yang seperti itu disamakan dengan konsep orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi hati-hati dengan konsep Anda berdoa. Jangan pernah Anda berpikir dengan banyaknya kata-kata. Itu menunjukkan bahwa probabilitas, kemungkinan daripada suatu doa itu dikabulkan akan menjadi semakin tinggi. Yonda. Jangan samakan doa itu dengan orang yang manah ya. Jadi misalkan gini, semakin banyak anak panah yang ditembakkan, maka probabilitas daripada suatu kijang kena panah itu semakin tinggi. Ya memang benar. Dalam kasus itu benar. Ya toh. Tetapi ilustrasinya kijang tadi yang ditembaki anak panah itu tidak tepat kalau dialamatkan ke atau ditujukan untuk menggambarkan suatu doa. Seolah-olah Tuhan itu pengen dapat banyak kata-kata, waduh mohon terus. Ya wis lah daripada mohon bolak-balik ini buat kuping berbeken gitu ya toh. Nah, jadi jangan punya pikiran seperti itu. Banyak doa. Terus orang mikir, terus apakah kita tidak perlu berdoa? Nah, ini ya. Banyak doa itu justru semakin membuat sang pendoa itu mengerti kehendak Tuhan. Jadi doa itu bukan mengubah Tuhan, tetapi mengubah sikap hati dan pikiran dari sang pendoa. Diulangi sekali lagi ya. Banyak berdoa itu justru semakin membuat sang pendoa itu mengerti kehendak Tuhan. Kenapa kok bisa demikian? Karena dia berelasi terus dengan Tuhan. Setiap orang, kedua belah pihak, yang terus-menerus kontak, makin lama, pasti tahu dan kenal kan. Jadi semakin frekuensi itu anggapannya kita tuh semakin banyak omong-omong sama orang, maka probabilitas kita untuk mengenal orang itu pasti semakin tinggi. Nah ini yang ilustrasi yang lebih pas untuk menggambarkan suatu doa. Semakin banyak kita ngomong-ngomong sama orang, kita mengerti maunya orang itu tuh seperti apa. Karena kita itu adalah pribadi yang berdosa, sedangkan Tuhan itu adalah suci, kudus, dan mulia. Maka jikalau ada perbedaan antara apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita mau, sudah seharusnya kitalah yang menurut daripada kehendak Tuhan. Jadi, doa itu bukan mengubah Tuhan, tetapi mengubah hati dan pikiran sang pendoa. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami, nah ini Allah disebut sebagai Bapa. Ini adanya suatu kedekatan. Kalau di another religion, mungkin mereka tidak mengenal konsep Bapa.
Karena Allah itu adalah Allah yang transenden. Allah yang sangat jauh sekali. Sedangkan kekristenan mengenal selain Allah itu transenden, Allah itu juga imanen. Allah itu beserta dengan kita. Dan ini Allah disebut sebagai Bapa. Ada relasi. Apalagi ada kata kami. Berarti ada kepunyaan toh. Bapa kami. Ya toh? Dengan pribadi yang maha tinggi. Kok tahu? Karena Bapa kami adanya di mana? Yang di sorga. Jadi, ketika kita berdoa, itu kita berdoa kepada pribadi yang maha tinggi, sang pencipta khalik langit dan bumi. Kemudian ada pengertian dikuduskanlah namamu. Arti kata dikuduskan itu adalah sebenarnya dipisahkan atau dibedakan dari yang lain. Kata namamu itu bukan merujuk pada nama Yahweh, bukan. Namamu ini lebih ke arah menuju pada pribadi atau keberadaan Allah. Jadi kalau ada kata dikuduskanlah namamu, itu artinya Tuhan kepada siapa kita berdoa, itu adalah Tuhan yang berbeda dari Allah-Allah lain. Dia adalah pribadi yang terpisah dari Allah-Allah lain. Dia jauh lebih berkuasa dari Allah-Allah lain. Jadi sebelum kita berdoa, hendaklah konsep itu perlu kita tanamkan di dalam pemikiran kita, sehingga ketika kita berdoa, kita sangat yakin bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara yang lebih hebat, lebih besar dari yang bisa kita pikirkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Kiranya pemerintahan Tuhan terjadi di muka bumi ini ya. Jadi ingat, pemerintahan Tuhan artinya Tuhan yang jadi raja. Bukan hawa nafsu yang memerintah. Nah ini penting ya. Menghadirkan Tuhan dalam setiap kepemimpinan kita. Apakah ciri khas dari ketika kita memimpin orang lain? Dalam suatu perusahaan, dalam keluarga, dalam pelayanan gereja. Itu ketika kita lihat gaya kepemimpinan kita. Maka orang akan melihat ini gaya perwakilan kerajaan Tuhan. Orang sampai menilai hal yang seperti itu ya. Sampai segitunya apa enggak ya? Atau orang menilai kita, wis mimpin ini model kayak gini. Repot ini. Ini model cara-cara dunia inilah kayak gini nih. Jadi tidak ada nama Tuhan yang dibanggakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kemudian ayat 11, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi memohon kepada Tuhan, memang untuk mencukupkan diri dengan kebutuhan pokok yang mau tidak mau itu memang kita perlukan ketika kita hidup di dunia ini. Jadi bukan untuk memenuhi hawa nafsu, bukan. Ini beda sekali. Karena apa? Ada kata yang secukupnya. Saudara, walaupun Tuhan memberi kita semua makanan yang berlimpah-limpah, perut ini kan ada kapasitasnya juga tuh. Gak mungkin makan terus meledos perutnya nanti. Kan gak mungkin. Pasti ada kapasitasnya kan. Itu sebabnya secukupnya. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Bukan sepuasnya, bukan ya. Secukupnya saja ya. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Nah, penerapan ayat 12 ini memang paling sulit ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita? Bahkan kalau boleh, kita cenderung ingin membalasnya atas segala kejahatannya. Betul tidak? Tetapi peristiwa penebusan Kristus di kayu salib, itulah yang membuat orang itu sanggup mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Saudara, mengerti konsep salib. Bahkan tidak cuma mengerti. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Merasakan pengampunannya dia di kayu salib. Bahkan terkadang ketika harus mengampuni orang lain, itu pun masih terasa sangat sulit. Tetapi justru ini, topik pengampunan ini, justru sangat-sangat penting dalam bagian doa Bapa kami ini. Sehingga itu diulangi lagi nanti di ayat ke-14 dan 15. Nah, kita bahas sebelum ke sana, kita 13 dulu ya.
Dan ini memohon kepada Tuhan supaya kita tuh dibebaskan dari upaya-upaya jahat yang mencelakai kita. Saudara, janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari banyak jahat. Saudara, ini bicara tentang banyak godaan ya. Ketika Anda menjalani kehidupan ini banyak godaan untuk melakukan shortcut jalan pintas. Kita tidak mau proses bertele-tele, pokoknya gampang aja lah. Pilih yang gampang, yang menguntungkan, yang cepat, dan urusan beres. You know? Kadang orang tidak peduli, pakai suap lah, pakai apalah. Pokoknya pakai cara-cara yang tidak seharusnya lah. Demi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kalau seperti ini, maka kita sebenarnya yang membawa diri kita sendiri ke dalam pencobaan ya. Karena setiap daripada konsekuensi perbuatan-perbuatan itu konsekuensinya tidak bebas. Ketika Anda melakukannya bebas, tapi konsekuensi daripada setiap perbuatanmu itu tidak bebas. Ngerti maksud saya ya? Kalau Anda ingin, waduh, supaya ini lancar kasih uang pelicin, ini lancar kasih uang pelicin, semua. Suatu saat kalau Anda ketangkep ya berarti hukumannya kan, ya berarti Anda harus mempertanggungjawabkan. Jadi itulah yang saya maksud daripada akibat daripada perbuatan itu tidak bebas sifatnya. Ya. Jadi kembali lagi ke sini, ayat 13 itu mohon kita supaya diri kita tuh dibebaskan daripada godaan-godaan atau upaya-upaya jahat yang untuk mencelakai kita. Itulah sebabnya mengapa kok perlu berdoa. Sehingga menangkal daripada serangan-serangan iblis, itu harus dengan perisai-perisai doa. Karena ada banyak pihak yang tidak senang dengan kekristenan kita. Sungguhan. Ada banyak orang yang anti kekristenan, yang tidak suka dengan kekristenan. Dan itulah sebabnya mereka pengen apa? Pengen menghancurkan daripada kekristenan kita. Dengan cobaan-cobaan, dengan mempersulit kita, ketika mau misalkan mendirikan gereja, atau mendirikan rumah ibadah, atau apapun. Gitu ya. Bisa saja toh? Bisa. Jadi ya, berhati-hatilah supaya tetap berharap kepada Tuhan sendiri. Oke, 14-19 seperti yang saya ceritakan. Ini dua topik tentang pengampunan ya. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu surga akan mengampuni kamu juga. Jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu surga tidak akan mengampuni. Jadi topik pengampunan ini sampai 3 kali ya diulangi. Ini menunjukkan adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Memang peristiwa Yesus disalib itu adalah cikal bakal mengapa kok kita harus mengampuni. Karena Yesus pun mengampuni keberdosaan kita. Jadi kalau misalkan kita tuh istilahnya tuh tidak mengampuni, maka pengampunan Yesus itu kan lebih apa ya istilahnya? Lebih luar biasa. Dosa kita loh lebih luar biasa daripada dosa orang itu terhadap kita. Karena kita tuh bersalah terhadap Tuhan. Jadi ukuran dosa tuh besar atau enggak ya? Itu kepada siapa tuh Anda berurusan gitu loh. Kalau misalkan Anda misalkan ya, nyuri anjingnya presiden sama nyuri anjingnya tetangga, itu beda loh ya. Nyuri anjingnya presiden, Anda itu berhadapan dengan orang nomor 1 di Indonesia gitu. Jangan macam-macam gitu. Yang seperti itu ya. Nyuri anjing tetangga ya, bukan berarti tindakan itu diperbolehkan, tidak. Tetapi kalau tetangga, ini kurang ajar nih, tetangga 1 ini. Ya. Urusannya bisa panjang kalau kepada siapa kita bersalah. Nah, kita bersalah tuh kepada pribadi yang menciptakan langit dan bumi ini. Tapi dengan hal yang demikian pun kita diampuni oleh Tuhan. Nah, terus setelah itu datang ada orang yang bersalah sama kita. Mau mengampuni? Saya tahu ini bukan suatu yang gampang. Ini suatu pergumulan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Yesus telah mati di kayu salib. Dan dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan sudah seharusnya kita juga melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah pada kita. Sekalipun itu berat, sekalipun itu bergumulan. Maka ini adalah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk memperbanyak frekuensi doa kita kepada Tuhan. Sehingga kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Dan bukan
merajakan hawa nafsu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.